Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, wabil khusus para pelajar, selamat berjumpa kembali dengan pendidikan agama Islam. Dalam video kali ini saya akan membahas Al-Quran tentang bersyukur dan berbuat baik, bagian kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam pembahasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 ini, kita akan mempelajari tajwid, arti perkata, terjemah, kemudian tafsir atau penjelasan, lalu kandungan, pesan, kemudian hadis yang berkaitan dengan berbuat baik, lalu kesimpulan. Baiklah, langsung kita mulai saja, yakni mempelajari tajwid Quran surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna, na dibaca panjang karena fathah bertemu alif disebut mad tabi'i. Mi ini dibaca panjang 2 harokat karena kasroh bertemu ya sukun dinamakan mad tabi'i. Sa ini dibaca panjang juga 2 harokat karena fathah bertemu alif dinamakan mad tabi'i. Kemudian bani di sini ada kasroh bertemu ya sukun tetapi di depannya bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka ini dinamakan mad jaiz munfasil. Cara membacanya boleh 2 harokat, boleh 6 harokat. Hanya saja kalau misalkan dalam satu kali bacaan kita membaca 6, maka harus 6 selamanya. Atau panjang-panjang terus. Kalau 2 harokat maka 2 selamanya. Ya. Kemudian Isra'ila di sini ada fathah bertemu alif, kemudian di depannya ketemu hamzah dalam satu kalimat. Dan ini dinamakan mad wajib muttasil. Maka cara membacanya harus 6 harokat dan ini wajib, tidak boleh dikurangi. Kemudian la ta'buduna, la ini mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Ta'buduna, du ini mad tabi'i karena doma bertemu waw sukun dan dibaca panjang 2 harokat. Illallah, law ini alif lam qamariyah. Allah ini mad tabi'i atau mad li ta'dim dibaca panjang 2 harokat. Kemudian wabil walidaini, wabil di sini alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan waw. Wa mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Walidaini, daini di sini adalah huruf lain. Ihsanau, sa mad tabi'i karena fathah bertemu alif dibaca panjang 2 harokat. Nau di sini ada tanwin bertemu dengan waw. Cara membacanya harus dimasukkan suara nun matinya kepada huruf waw, dinamakan idgham bi gunah. Wadil kurba, dil alif lam qamariyah karena alif lam bertemu huruf qaf. Kurba, ro-nya dibaca tebal karena horok sukun sebelumnya harokat doma. Ba ini mad tabi'i dibaca panjang ditandai dengan fathah berdiri. Wal alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya suara lamnya harus jelas. Ya tama, ta dan ma ini mad tabi'i karena di panjang 2 harokat ditandai dengan fathah berdiri. Wal alif lam qamariyah, alif lam bertemu huruf mim. Sa mad tabi'i fathah berdiri. Kini, ki ini mad tabi'i panjang 2 harokat karena kasroh bertemu dengan sukun. Wakulu, ku dan lu ini dua-duanya dibaca panjang 2 harokat masing-masing karena ada domah diikuti waw sukun dinamakan mad tabi'i. Lin nasi, lin di sini nunnya bersidah dinamakan gunah musyaddadah, ditahan 2 harokat. Lin nasi, na dibaca panjang karena fathah bertemu dengan alif. Lin nasi husnau, nau di sini nun tanwin bertemu dengan waw, dinamakan idgham bi gunah. Cara membacanya tanwin atau surat tanwin dimasukkan ke huruf waw dan ditahan 2 harokat. Husnau wa aqti, ki bacaan mad tabi'i panjang 2 harokat karena kasroh bertemu ya sukun. Mus di sini alif lam samsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf shad. Wa aqimus sholata, la mad tabi'i karena fathah berdiri. Sholata wa atu zakata, a di sini mad badal, fathah berdiri pada huruf hamzah.
Wa atuz, tuz di sini alif lam syamsiyah, alif lam bertemu huruf za. Wa atuz zakah, kah mad tabi'i bila berlanjut atau bila wasol, sedangkan bila waqaf maka jadi mad arid lisukun. Summa di sini idgham, summa di sini dibaca mendengung dinamakan gunnah musyaddadah karena mim bersidah. Tawallaitum lai huruf lain. Tawallaitum, tum di sini mim mati bertemu hamzah, ini dinamakan idhar safawi. Illa la-nya mad tabi'i panjang 2 harokat. Qoli li mad tabi'i panjang 2 harokat karena kasroh ketemu ya sukun. Lam di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim, ini dinamakan idgham bi gunnah. Cara membacanya suara tanwin masukkan pada huruf mim dan dibaca mendengung. Qalilam minkum, minkum nun mati bertemu huruf kaf di sini dinamakan ikhfa, yakni dibacanya samar antara idgham idhar dan idgham dan ditahan 2 harokat atau didengungkan. Minkum di sini ada mim mati bertemu dengan wau dinamakan idhar safawi ya. Dibacanya jelas tanpa mendengung. Wa antum di sini ada ikhfa tetapi ikhfanya ikhfa akrob ya. Jadi nun mati bertemu dengan huruf ta. Wa antum di sini ada mim mati bertemu dengan mim hidup atau mim berharokat. Maka dinamakan idgham mimi. Dibacanya suara mimnya dimasukkan ke mim berikutnya dan ditahan 2 harokat atau mendengung. Mu'ridun di sini disebut dengan mad aridi sukun. Cara membacanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Itulah pembahasan tentang tajwid. Berikutnya mari kita sama-sama terapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, baik menyangkut panjang pendek, idhar, idgham maupun bacaan yang lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah Summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Berikutnya mari kita pelajari tentang artinya. Yang pertama-tama kita pelajari secara perkata ya. Wa artinya dan, id artinya ketika. Maka wa'id dan ketika atau dan ingatlah ketika. Akhadna kami mengambil. Misako bani Israel, janji bani Israel. Ya, misako janji bani Israel. La ta'buduna, janganlah engkau menyembah. Janganlah engkau sekalian menyembah illallah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini dan kepada kedua orang tua ihsanan berbuat baiklah. Wadil kurba dan kepada kerabat. Wal yatama dan kepada anak-anak yatim. Wal masakini dan kepada orang-orang miskin. Wakulu dan berkatalah kamu sekalian linnasi kepada manusia husnan yang baik atau husnan dengan baik. Wa aqimus sholata dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakata dan keluarkanlah zakat. Summa tawallaitum, summa kemudian tawallaitum kalian berpaling. Summa tawallaitum kemudian kalian berpaling. Illa qalilan, illa kecuali qalilan sedikit. Minkum dari kamu. Wa antum muridun, wa antum sedangkan kamu mu'ridun termasuk orang-orang yang berpaling atau orang-orang yang membangkang.
Itulah terjemahan secara perkata. Berikutnya mari kita lihat terjemahannya secara per ayat atau terjemahan secara langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu selalu berpaling. Itulah terjemahannya. Lalu mari kita sama-sama lihat penjelasan dari ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel. Dengan penggalan ayat ini kita mengetahui bahwa Bani Israel itu pernah diambil sumpah janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Bani Israel kepada Allah? Yaitu la ta'buduna illallah. Pertama, janganlah kamu atau mereka Bani Israel menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi dalam hal ini Bani Israel diambil sumpah janji agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua, wabil walidain ihsana, dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, setelah kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, lalu kepada orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah mereka diambil janji untuk senantiasa berkata sesuatu yang baik. Berikutnya wa aqimus sholata, yakni mereka disuruh mendirikan sholat. Maka dari ayat ini kita tahu bahwa Bani Israel pun disuruh atau melaksanakan sholat. Hanya saja tentu saja sholatnya mungkin berbeda dengan sholatnya kita atau sholatnya orang-orang muslim ya. Wa atu zakata, dan mengeluarkan zakat. Ya, kemudian kebanyakan dari orang-orang Bani Israel itu tidak memenuhi janjinya, ya, alias mengingkari. Seperti terdapat dalam ayat, "Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Selanjutnya mari kita lihat kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Bani Israel pernah diambil janji untuk 1. Tidak menyembah selain Allah, 2. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. 3. Bertutur kata yang baik. 4. Mendirikan sholat. 5. Mengeluarkan zakat. Namun kebanyakan dari Bani Israel mengingkari perjanjian tersebut. Hanya sedikit saja di antara mereka yang melaksanakan janji mereka. Itulah kandungan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian mari kita lihat pesan dan tuntunan surat Al-Baqarah ayat 83 buat kita orang-orang yang beriman, ya. Jadi sekalipun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, tetapi tuntunannya sesungguhnya ditujukan kepada kita. Apa tuntunan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini? Dalam ayat tersebut terdapat pesan atau perintah buat kita, yaitu 1. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala alias tidak melakukan syirik, ya. Nah, ini juga berkaitan atau berhubungan sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman ayat 13. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, hendaklah senantiasa bersopan santun dalam bertutur kata. Yang keempat, harus senantiasa mendirikan sholat, terutama sholat wajib. Yang kelima, harus mengeluarkan zakat, ya. Dan yang keenam, senantiasa menepati janji.
Itulah setidak-tidaknya ada 6 perkara yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang harus kita laksanakan. Dan ini dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa kita harus senantiasa berbuat baik. Adapun berbuat baik itu diceritakan dalam sebuah hadis yang panjang yang singkatnya atau penggalannya adalah sebagai berikut. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Bahwa yang dinamakan baik atau ihsan itu senantiasa menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, melihat Allah. Dan jika kamu tidak mampu melihatnya, melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Artinya kita harus senantiasa berbuat baik ini karena Allah lillahi ta'ala. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak dapat berkata yang baik, hendaklah diam saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kesimpulan, setelah mempelajari keseluruhan pelajaran di atas, maka dapat disimpulkan. 1. Bahwa kita harus selalu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, diawali dari kepada kedua orang tua, lalu kerabat, anak yatim, lalu orang miskin, kemudian kepada orang-orang yang membutuhkan pada umumnya. Yang ketiga, berbuat baik dengan senantiasa bertutur kata yang sopan dan santun kepada sesama manusia. Yang keempat, senantiasa mendirikan sholat. Yang kelima, mengeluarkan zakat. Yang keenam, memegang teguh janji baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. 7. Ihsan, artinya berbuat baik hanya karena Allah, karena kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.